Ya, nggak usah lama-lama lagi. Kita undang Forda pertama untuk berbincang-bincang dengan saya, yaitu dari Armasi. Oke, selamat sore buat Mas dan Banya. Silakan Mas dan Banya perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Nama saya Nurhofi Farasi, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Orda Armasi, Arek Malang, Saking Situbondo. Saya kuliah di UB, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Saya Dimas Nafi Ubanu Aziz dari perwakilan dari Armasi, Arek Malang Saking Situbondo. Saya berkuliah di Malang, tepatnya di UM, dengan program studi S1 Teknik Mesin di UM. Di sini saya dan Mas Banya akan membahas tentang pentingnya perkuliahan dan output apa yang nanti kalian dapat di perkuliahan. Kita nggak usah ngomong perkuliahan, di hidup pun kita punya output, dan pasti kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih serius seperti perguruan tinggi pasti mempunyai output gitu kan. Nah, silakan dari Mas atau Mbaknya duluan menyampaikan sepengetahuan tentang output dari perkuliahan. Kalau ditanya output dari perkuliahan itu sendiri, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pentingnya kuliah. Menurut kami, yang udah kami simpulkan dan kami tanyakan kepada teman-teman kami menyimpulkan bahwasanya kuliah itu sangat penting. Kenapa? Dari kuliah itu kami bisa mendapatkan wawasan maupun ilmu yang lebih luas lagi ketika kita berkuliah. Serta kita dapat menjalin banyak relasi ataupun networking, karena dari kuliah kita kan dapat bertemu banyak orang, banyak teman-teman, baik itu dari daerah Aceh maupun sampai dari daerah Papua. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa dalam perkuliahan juga kita dituntut untuk melakukan sesuatu hal yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena pada saat perkuliahan pola pikir anak-anak kuliah itu sudah dituntut untuk lebih baik daripada pada masa SMA. Karena saya bilang menarik karena hal-hal yang biasanya di SMA hanya monoton begitu saja. Karena apakah saya bilang monoton? Karena masuk dari jam 7 sampai langsung balik ke rumah. Kalau pas di perkuliahan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Mengikuti organisasi ataupun mengikuti ekstra-ekstra yang ada di perkuliahan juga semacam itu. Di perkuliahan juga kita dituntut juga untuk mempelajari dan menelusuri bakat minat kita sebagai seseorang pribadi yang ingin bagaimana ke depannya, kayak gitu. Berarti di perkuliahan bisa membuat pribadi kita lebih baik gitu. Ya, Bisa kurang lebih kayak gitu. mencari jati diri pun di perkuliahan bisa kan? Ya. Nah, Dengan cara di perkuliahan pun juga ada ekstrakurikuler yang lebih berkembang dan lebih ada wadah gitu kan. Ada wadah yang serius Dari SMA kan. Kalau kuliah kan wadahnya lebih mencukupi lah gitu kan, gitu. untuk mengasah skill yang kita punya gitu Ya, kan. betul. dan juga di perkuliahan itu kita bisa kayak lebih luas lagi wawasannya, dan juga kita punya critical thinking yang sangat baik. Itu juga bisa kita dapatkan saat kita kuliah. Ya, gitu. Kalau perbedaan kalian sendiri di SMA dan kuliah itu apa? Untuk perbedaannya ya pertama pola pikir. Karena pada saat SMA umur yang relatif masih muda, itu pola pikir kita masih terlalu labil, dan untuk problem solving juga masih kurang matang. Kalau untuk yang berkuliah, kita akan dituntut untuk memanage waktu dengan baik, pola pikir kita juga harus baik. Terus apa yang kita harus lakukan itu juga pikirkan dengan sangat betul-betul. Harus Berarti secara matang. Kalau di perkuliahan kita mau beranjak sesuatu itu dipikirnya berkali-kali kan? Iya, betul. Kalau SMA kan pasti kita mikirnya jalan, ya udah jalan. Dan kalau kuliah kita mau beranjak melangkah kemanapun kita mikir, kalau misal kita mau ke sini kita mau ke mana gitu kan? Kalau kita mau ke sini kita mau kemana? Iya, betul, kurang lebih seperti itu. Dan juga perbedaan yang sangat mendasar bagi kita ketika masa SMA sama masa kuliah itu jauh dari orang tua.
kita dituntut untuk lebih mandiri, untuk bisa memanajemen diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan hal apapun itu tanpa orang tua. Kan kalau misal SMA itu masih sama orang tua, apa-apa masih sama orang tua. Kalau sudah kuliah kan kita ngekos terus mikir gimana hidup sehari itu. Iya. Gitu. Belum ada tugas kan yang setiap hari numpuk kan. Ya. Ya. Pasti banyak pikiran lah kalau kita di dunia perkuliahan gitu kan. Kalau kalian sendiri udah ada pandangan belum? Kan kita ngomongin kuliah pasti punya output kan. Nah, dari kalian sendiri udah ada pandangan ke depannya belum, nanti kalian ini mau kemana, mau jadi apa gitu kan? Udah dari diri kalian tuh udah nanamin belum gitu? Dari Mas Dewa? Kalau dari saya sih sudah ada. Oh sudah ada. Ya sudah ada. Tapi itu harus saya simpan sendiri. Oh ada Ya. sendiri. Saya Berarti nggak. sudah ada pandangan. Ya, Kan? insya Allah ada. Kalau dari mbaknya? Kalau dari saya sendiri juga ada. Maka dari itu kenapa saya harus kuliah? Karena saya ingin mencapai tujuan itu gitu. Berarti udah ada tujuan. Udah ada tujuannya. Dan kuliah ini juga nggak terlalu monoton kayak yang pas SMA ya. Kalau pas SMA kan kita dituntut berangkat dari jam 7 pagi sampai sepulang sekolah itu paling sekarang sampai jam 4. Kalau kuliah kita masuk itu pas ada matkulnya aja. Misalnya matkulnya itu cuma 2 SKS. 2 SKS itu bisa dianggapkan pas SMA itu 2 jam mata pelajaran. Jadi kita bisa masuk pas 2 jam itu. Kalau misalnya jam pelajaran selanjutnya itu kosong, kita bisa manfaatkan waktu itu untuk balik ke kos atau ke ikut organisasi yang kita lakukan. Bisa dengan mengerjakan tugas, kita isi dengan hal-hal positif. Insya Allah kalau semua yang berawal dari niat positif juga jatuhnya ke yang positif juga. Kayak gitu. Berarti kalau dunia perkuliahan itu kita bisa dikatakan dalam tanda kutip bebas gitu kan. Ya, Nah, kan bebas gitu. di sini kita harus manfaatkan dengan Ya. baik gitu kan. Seperti kan tadi Masnya bilang kita ikut organisasi gitu Ya. kan. Kita ikut organisasi pun banyak gitu kan. Ada yang di dalam kampus, ada Dan yang di luar kampus tergantung. tergantung kita mau posisikan diri gitu kan. Di sana Ya. kita mau benar-benar terjun dengan baik ataupun kita mau main-main gitu. Ya. Kayak gitu. Dan juga di ketika kita masuk organisasi kita juga bakal dituntut juga nih, kita maunya mengasah soft skill kita itu gimana kan, karena di dalam organisasi itu kita bisa tahu setiap orang itu berbeda-beda kan, watak setiap orang itu juga berbeda-beda, Cara menghadapi cara masalah. menghadapi masalah, Cara menghadapi tiap orang. ya. Aku mau nanya, saya mau nanya ke kalian, kalau semisal di dunia perkuliahan itu menjamin atau tidak untuk masa depan kalian? Saya dulu ya. Ya, Untuk menjamin masa depan seseorang, kalau masalah kuliah itu kan masa depan seseorang itu kan tidak tahu ya kita ya. Tentang masa depan kita tidak tahu kan. Ya. Alangkah baiknya kalau kita itu melakukan persiapan terlebih dahulu. Daripada susah-susah di belakang, lebih baik kan kita melakukan persiapan sedini mungkin kan ya. Begitu, lebih baik sedia payung sebelum hujan, katanya kan kayak gitu. Jadi untuk saya sih lebih baik berkuliah. Lebih baik berkuliah ya, Iya, siap-siap karena terlebih dahulu. kalau Gitu. semisal masa depan ataupun yang lainnya kan udah ada yang ngatur gitu Iya. kan. Alangkah baiknya kita mencoba terlebih dahulu Ya, kan. soalnya kan masa depan orang itu ada yang misalnya Beda-beda kayak gitu. ya, kayak pekerjaan misalnya ada yang dokter sama wirausaha. Iya. Itu kan dua macam pekerjaan yang beda, sangat beda kan. Kalau misalnya mau melanjutkan kayak ke profesi dokter misal, itu ya harus kuliah di bidang kedokteran. Kalau yang wirausaha bisa juga tidak berkuliah. Sesungguhnya kan ilmu didapat dari mana aja. Iya. Tapi kan di dalam perkuliahan juga ada yang namanya ilmu bisnis dan lain-lain kayak gitu, bisa diterapkan juga pada saat berwirausaha gitu. Ya, benar apa yang dimaksud rekan saya tadi, bahwa kuliah itu gak menjamin kita di masa depan. Iya. Tapi ketika kita berkuliah, kita tahu kan nih tujuan kita di masa depan. Benar apa yang dimaksud teman saya tadi, ketika kita ingin menjadi dokter, maka ya kita harus kuliah, yaitu kuliah di Fakultas Kedokteran. Dan juga ketika mau jadi perawat, kita juga harus kuliah, ditutup kuliah. Tapi prospek masa depannya itu belum tentu didapat ketika kuliah, tapi Ilmunya. ilmunya itu lebih penting dari segalanya. Ya.
kita ambil simpel seperti dokter gitu. Ya, Nah, dokter. kalau misal menjadi dokter, apa bisa kita lulus SMA langsung jadi dokter? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Nggak Bisa, bisa, kan? nggak Itu bisa. Itu sudah bisa menjadi kunci Ya. bahwa kita harus melewati perkuliahan terlebih dahulu untuk mencapai cita-cita menjadi dokter. Dokter Ya. tersebut. Simpelnya aja seperti itu. Gak Ya. mungkin buka praktek kan juga asal-asal kan ya. Itu kan juga ada kuliahnya. Ya. Kalau seperti perusahaan gitu, nanti semisal kalian sudah lulus di dunia perkuliahan, apakah perusahaan itu udah ada yang menanti kalian gitu kan? Semisal masnya tadi di teknik mesin gitu Ya, kan, ini mesin. dan mbaknya di ilmu Bisnis. Nah itu udah ada, semisal ada perusahaan yang udah ada yang banyak menanti gitu atau tidak? Kalau ya. Ya, Kalau silakan. menurut saya sih, kalau misal perusahaan pastinya iya ya, karena perusahaan itu kan ingin mencari kualitas dan SDM yang terbaik. Ya. Maka dari itu banyak perusahaan yang merekrut karyawannya minimal S1, dan S1 tersebut kan didapat dari kuliah. Ya. Nah, maka dari itu tadi perusahaan penting. Penting. Apa tadi? Penting. Pengaruh gitu kan. Pengaruh. Ya, Banyak berpengaruh yang maksudnya. menanti atau tidak. Ya. Kalau dari saya sih banyak yang menanti atau enggak itu tergantung ya Mas ya. Tergantung dari sumber daya yang mahasiswanya gimana. Sumber daya manusianya itu kayak gimana. Kalau misal sumber dayanya itu yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, bisa jadi langsung dipakai. Dan juga itu dilihat dari nilai dia pas masa berkuliah atau bisa disebut dengan IPK. Oh, Terus yang kedua juga apalagi kalau lulusan-lulusan yang seperti kalau habis sarjana langsung lulus kayak gitu, langsung jadi fresh graduate, biasanya itu langsung bisa dicari oleh perusahaan dengan nilai yang mereka cari. Tanda kutip nilai yang mereka cari kayak gitu. IPK berpengaruh gitu. Kalau IPK berpengaruh sebagai persyaratan awal. Persyaratan awal. biasanya di dunia perkuliahan tuh IPK minimal 3 lah ya. Ya, Ya, tiga, minimal 3,2 ya, benar kan? Dan IPK itu cuman kayak persyaratan awal untuk kita masuki dunia kerja. Dan itu penting berarti kan kalau persyaratan awal. Iya, penting Kalau banget. awal udah gagal kan nggak Iya. bisa lanjut. Iya, agak lanjut. Benar banget. Kalau semisal kita ngomong mahasiswa yang baik menurut kalian seperti apa? Kalau mahasiswa yang baik menurut saya, pastinya mahasiswa yang baik itu mempunyai tolak ukur yang berbeda-beda. Di mana menurut saya kalau yang baik itu mahasiswa yang rajin untuk masuk kuliah, rajin mengerjakan tugas, terus nggak pernah bolos, itu mahasiswa yang baik menurut saya. Dan juga mahasiswa yang bisa mengikuti apa kata dosennya, maksudnya kalau misal disuruh nugas ya nugas, dikumpulkan tepat waktu gitu. Itu menurut saya. Kalau menurut saya sih, karena saya seorang cowok ya Mas ya. Iya. Karena seorang cowok itu kan pasti temannya banyak, kurang lebih kayak gitu. Iya. Tanda kutip buat yang introvert kayak gitu ya. Kalau yang mahasiswa yang baik menurut saya kurang lebih sama seperti mbaknya tadi, tapi ada tambahan-tambahan. Yang pertama itu tambahannya mengikuti peraturan kampus. Kalau misal peraturan kampus nggak memperbolehkan kita kayak gini, misalnya berpakaian rapi, terus masa kita mau datang kampus pakai baju enak-enak aja, compang-camping, nggak boleh. Terus yang kedua juga memperbanyak relasi, karena kita nggak tahu kan rezeki orang itu berbeda-beda. Perbanyak relasi, perbanyak hubungan, perbanyak teman, karena ada yang bilang juga teman itu juga merupakan sebuah rezeki, karena lebih seperti itu. Penting lah relasi. Penting, relasi penting. Kedepannya gitu kan. Ya. Banyak relasi juga enak ke kitanya gitu. Ya, Kalau semisal di dunia perkuliahan itu yang penting menurut kalian mengembangkan soft skill atau nilai dari kuliah itu sendiri? Kalau menurut saya soft skill dan nilai itu sama-sama penting ya, sama-sama penting. Kenapa? Karena ketika nilai kuliah itu berpengaruh ke IP kan, IPK lah. Ya. IPK. Nah, dan IPK itu kan juga merupakan syarat penting, syarat awal masuk tadi, persyaratan tadi perusahaan tadi. Dan juga soft skill itu sangat penting untuk mengasah bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Terus juga kita punya critical thinking yang baik, begitu.
Kalau menurut saya sih soft skill sama nilai IPK itu sama-sama penting, tapi kebutuhannya itu berbeda. Kalau yang benar kata teman saya, untuk yang nilai IPK itu untuk persyaratan awal, sedangkan yang untuk nilai soft skillnya itu sendiri itu bisa dibuat pada saat mempermudah kita pada saat sudah memiliki pekerjaan. Ya. Sangat dibutuhkan kayak gitu. Harus imbang lah. Ya harus imbang. Karena kalau misalnya nilai tinggi tapi nggak punya soft skill, di perusahaan pun pasti nggak kepake gitu. Iya. Benar. Kalau bisa ambil dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Harus seimbang lah. Ya. Ya. Soft skill juga penting gitu kan. Di perkuliahan pun ya saya juga kuliah Mas ya. Dan nanti dikira saya nggak kuliah lagi Mas. Oh iya. Iya. Saya kuliah Mas. Nah, Ya. bagus. Ya kan di Universitas Brawijaya juga. Iya. Oh di UB juga. Sama Malang ternyata kita. Sama, tidak sama, Masnya UM kan. Iya, tapi sama di Malang. Ya, tapi kita satu armasi lah. Iya, armasi, Malang, kan. armasi ya betul. Saking situ Bondo. Saking situ Bondo. Iya benar banget. Nah, soft skill ini pun di dunia perkuliahan bisa kita gampang ngasahnya kan. Ya. Banyak pada di sana Banyak. yang saya rasain pun juga banyak gitu kan. Ini ada yang nanya nih di Iya. live Instagram, gimana kita biar cepat beradaptasi gitu. Kan kita dari siswi ke mahasiswa gitu kan. Itu pasti susah lah beradaptasinya kan. Itu menurut kalian gimana caranya? Oh, kalau menurut saya caranya sebenarnya itu sih sudah dibantu dengan pihak kampus, fakultas ataupun prodi dengan adanya ospek. Nah, ospek itu untuk membantu mereka-mereka yang baru lulus dari SMA menuju ke jenjang yang selanjutnya yaitu mahasiswa, dibantu dengan cara ospek tersebut. Itu sebenarnya ospek itu untuk mengasah kemandirian, kreativitas sama pola pikir serta problem solving mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dari SMA kayak gitu. Cara adaptasinya kurang lebih seperti itu. Kalau misal masih dengan ospek nih aku masih kurang kayak gimana nih, masih kurang, itu bisa dengan memperbanyak relasi, perbanyak teman, cari teman kayak gitu. Nanti kalau bisa dekati kakak tingkatnya, tanya-tanya kayak gini bisa juga kayak gitu. Kurang lebih Kalau misal dari dirinya sendiri yang dia emang introvert, susah kan? susah Nah, kali, susah itu, susah. Harus dari dirinya sendiri. Iya. Berubah. Sebisa mungkin jangan introvert lah waktu kuliah. Karena relasi itu sangat penting di kuliah. Ya. Kalau cuma ngejar nilai doang kan kayak pas terjun ke masyarakatnya takut kaget kayak gitu. Kalau menurut kakak-kakak di sini, organisasi itu di perkuliahan sepenting apa? Berpengaruh besar atau tidak? Eh, Silakan. sangat berpengaruh. Contohnya? Sangat penting karena ya tadi saya katakan kenapa? Karena di dalam organisasi itu kita dituntut untuk bagaimana kita mengerjakan atau kita sebut program kerja. Kita dikasih kayak penanggung jawab satu-satu nih. Ya. Nah, kita harus bisa menyelesaikan proker tersebut. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan itu? Oleh karena itu, kita ini diasah soft skill kita di dalam organisasi tersebut. Ya, gitu. Dari Masnya ada? Dan di organisasi ini juga kita dilatih cara berpikir cepat, cara bermusyawarah, mementingkan pendapat bersama, tidak mementingkan ego sendiri, juga cara bersosialisasi dengan orang, serta berhadapan dengan berbagai pemikiran orang yang berbeda-beda, kayak gitu. Serta problem solving, error analisis juga diperlukan pada saat berorganisasi, kurang lebih seperti itu. Kan watak setiap orang itu berbeda-beda ya. Dari situ kita bisa mengetahui lah ya cara ngadepin orang yang kayak gini seperti apa. Nah, kayak ya, gitu seperti anggapannya apa. ada tanda kutip itu bisa disebut dengan orang yang fleksibel. Benar sekali. Nah, ini ada yang nanya dari Regina Tias. Tadi yang kita masih ngomong tentang organisasi nih. Bagaimana cara membagi waktu gitu tentang antara organisasi dan kuliah gitu kan. Susah lah kalau semisal di perkuliahan dengan tugas, ada organisasi, di dalam organisasi pun nanti ada program kerja ini, ada rapat, rapat pun nggak 1-2 kan, pasti banyak gitu. Nah, cara bagi waktunya seperti apa? Kalau membagi waktunya, kalau misal ada kegiatan organisasi terus saya memiliki tugas, saya itu lihat dulu tingkat kepentingannya itu lebih penting yang mana. Kalau tingkat urgensi anggapannya lah. Kalau misalnya tingkat kepentingan itu masih lebih penting ke yang kuliah, karena kan pertama yang kuliah itu pertama kan tujuan kita merantau anggapannya keluar kota itu untuk berkuliah, sedangkan organisasi sebagai pendukung. Nah, kita lihat dulu tingkat urgensinya yang mana. Kalau misalnya ada tugas kuliah,
dan misalnya itu harus dikumpulkan besok, Ya. saya lebih mementingkan tugas kuliah untuk yang ke organisasi karena di organisasi itu kan juga namanya juga organisasi kan, bukan yang untuk perorangan. Jadi di organisasi itu juga masih ada orang-orang lain yang mungkin bisa membackup apa yang tidak bisa kita kerjakan pada saat itu. Tapi kalau misalnya bisa juga tugas kuliah itu dibawa pas saat perkumpulan rapat kayak gitu, sambil diseling-selingin kayak gitu gak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin dari Mbaknya. Kalau menurut saya bagaimana cara membagi waktu kuliah dengan organisasi itu dengan cara kan kuliah dan organisasi itu nggak sama nih waktunya. Ya. Kuliah bisa di pagi hari dan organisasi bisa di malam hari. Nah. Kalau saya membagi waktunya itu ketika ada tugas tuh selesai kuliah langsung dikerjakan, langsung dikerjakan. Habis itu kan biasanya kalau malam langsung rapat gitu. Nah itu biar tidak keteteran tugasnya begitu. Terakhir ya, dari saya kasih tips buat adik-adik nanti gimana biar gak kaget lah di adik-adik di daerah Situbondo yang nantinya kuliah di luar kota, biar dia tahu kehidupan nanti di kampus seperti apa. Nggak apa-apa, terserah siapa. Mungkin dari Masnya aja. Dari untuk tipsnya itu ya jangan, kalau mau kalian ingin menyiapkan diri kalian yang lebih baik untuk masa depan kalian, saya sarankan berkuliah. Karena kan anggapannya daripada kita tertatih-tatih di belakang nanti, kita susah-susah di belakang, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, anggapannya kayak gitu. Tidak usah takut kalau masalah kuliah-kuliah kayak gini, kalian kekurangan biaya, ada beasiswa. Terus kalian anaknya susah bergaul, nanti dipaksa di sana, insya Allah bisa. Kuliah itu gak semenakutkan yang kalian kira. Juga kalau misal kalian juga ingin mencari jodoh, siapa tahu kan jodoh ya kan nggak tahu ya. Siapa tahu kalau mau mencari jodoh bisa ketemu jodohnya pas waktu perkuliahan juga bisa kayak gitu. Mas dapat jodoh di perkuliahan atau putus atau gimana? Saya kuliah itu bukan tambah jatuh cinta tapi jatuh miskin lah. Waduh. Nggak ada. Irit. Harus irit kayak gitu. Ya udah, itu terakhir dari saya. Terima kasih buat Mas dan Mbaknya untuk meluangkan waktunya di Roadshow Festpen 2020. Oh iya, jangan takut tuh berkuliah ya. Gitu. Iya. Jangan takut untuk Jangan takut Ya, berkuliah. pokoknya let it flow lah. Ya. Oke. Terima kasih buat Darmasi, silakan.